Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Waalaikumsalam. sahabat Asa Kebaikan. Terima kasih kepada Ibu Lulu. Ini nama panjangnya sebenarnya Ibu APT Daerah Alwi Nirwana Sani Empam, tapi biasa disapa Ibu Lulu. Terima kasih Ibu Lulu sudah mau bergabung dengan Asa Kebaikan talk show hari ini. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya. Sebelum kita memulai talk show hari ini, perkenalkan, saya memperkenalkan diri, saya Eni Hidayati, salah satu tim dari Asa Kebaikan. Untuk informasi, tim Asa Kebaikan adalah sebuah komunitas sosial yang dibentuk pada tahun 2019, jadi sebenarnya relatif baru, oleh 7 perempuan dengan latar belakang jurnalis. Tujuan dibentuknya Asa Kebaikan adalah agar dapat memberikan manfaat dan menginspirasi orang lain dengan beragam kegiatan sosial atau social movement. Sebagai informasi, selama pandemi COVID yang dimulai tahun lalu, Asa Kebaikan sudah menggelar live Instagram di IG kami, @Instagram Asa Kebaikan, membahas segala persoalan dengan narasumber beragam, gitu. Kami mencoba memberikan asupan informasi yang diharapkan dapat memberikan solusi ke berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di masa pandemi. Dan kali ini kami mencoba menggelar talk show daring yang membahas tentang diabetes mellitus. Ini merupakan kali kedua, jadi minggu kemarin kita sudah melakukan 1 kali talk show dengan tema soal uji gula darah untuk diabetes. Sedangkan kali ini adalah kita mengangkat tema pengobatan dan perawatan bagi penderita diabetes bersama narasumber Ibu APT Daerah Alwi Nirwana Sani Empam. Sebagai pengantar, izinkan saya untuk memperkenalkan ya, mengulik sedikit tentang diabetes itu apa gitu. Jadi sebenarnya diabetes mellitus di Indonesia itu seperti fenomena gunung es. Jadi hanya puncaknya saja yang kelihatan, di bagian dasarnya itu masih sangat banyak. Karena banyak juga penderita diabetes yang mungkin tidak sadar dia mengidap diabetes atau memang tidak terdiagnosis. International Diabetes Federation menyatakan Indonesia berstatus waspada diabetes karena menempati posisi ke-7 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi. Kalau mengingat jumlah populasi Indonesia itu harus menjadi concern karena jumlah ini tuh yang sudah terdiagnosis, yang belum mungkin jauh lebih banyak lagi dari itu. Prevalensi diabetes di Indonesia sendiri mencapai 6,2%, artinya ada lebih dari 10,8 juta orang menderita diabetes per tahun 2020 kemarin. Perkumpulan Endokrinologi Indonesia memprediksi angka ini akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045. Diabetes merupakan penyakit yang sejauh ini belum dapat disembuhkan, tapi dapat dikelola agar tidak meningkat menjadi komplikasi yang bisa menimbulkan kecacatan yang bersifat menetap atau bahkan kematian. Salah satu cara dalam mengelola diabetes adalah disiplin menjaga kadar gula darah agar tetap terkontrol di kisaran target. Mengapa harus begitu? Karena kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan saraf, juga dapat memperkeras dinding pembuluh darah. Saat kadar gula darah tidak terkontrol, penyandang diabetes ini rawan mengalami sejumlah komplikasi, diantaranya serangan jantung dan stroke, infeksi kaki yang berat, istilahnya gangren yang mungkin harus memicu amputasi untuk menyelamatkan organ yang lain, gagal ginjal stadium akhir hingga disfungsi seksual. Ini mungkin untuk para bapak perlu menjadi concern ya, karena mungkin agak tabu membicarakan ini, tapi begitu gejalanya sudah ada, baru mereka sadar untuk memeriksakan diri. Pada hari ini kita akan melakukan talk show bagaimana mengelola diabetes agar penyandang diabetes tetap bisa menikmati hidup yang berkualitas, artinya tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjalankan hidupnya dengan produktif. Ibu Alwi Nirwana Sani atau Ibu Lulu dengan spesialisasi farmasi klinis ya Ibu akan menjadi narasumber utama kita hari ini, dan mungkin banyak ditanya karena saya udah banyak mengumpulkan pertanyaan dan mungkin pertanyaan awam ya yang sekilas
terkesan bukan kayak gitu aja ditanyain, tapi ternyata itu banyak yang bisa kita diskusikan nanti dan mungkin bisa menjadi pengetahuan bagi yang lain. Untuk CV Ibu Lulu saya bacakan sebentar. Beliau adalah sarjana farmasi Fakultas Farmasi UGM, spesialisasi bidang ilmu farmasi klinis, dan meraih gelar apoteker dari fakultas yang sama ya Bu ya. Ibu juga sudah meraih gelar Master of Pharmacy dari Tasmanian University, Australia. Saat ini Bu Lulu menjabat sebagai Kaprodi, Kepala Program Studi S1 Farmasistikes Medistra Indonesia Bekasi di Jawa Barat. Betul Ibu? Betul. Nah, ya. Tanpa berlama-lama lagi, silakan Ibu Lulu untuk mempresentasikan slide-nya, mungkin selama 10 atau 15 menit. Waktu dan tempat, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Eni. Pertama mungkin saya selamat ya kepada Asah Kebaikan telah berdiri. Semoga menjadi manfaat buat yang lain. Jadi semakin banyak produk-produknya gitu. Sebetulnya diabetes tadi sudah dibicarakan sebentar ya sama Mbak Eni, tapi ini saya jadi tinggal mengulas sedikit lagi. Baik. Seperti tadi, Mbak Eni udah bilang, posisi 7 dunia yang sebelumnya 5 ya, kemudian menjadi 7, bukan berarti kita bersukaria ya, tidak, karena ini faktanya jumlahnya sama, malah meningkat gitu ya. Mungkin karena COVID, jadi ada negara lain yang meningkat pesat gitu. Jadi di antara 25 kita gitu ada 1 yang diabetes. Jadi ini sebetulnya perlu diperhatikan gitu ya. Ini diabetes secara garis besar ya, bahwa itu kalau kita makan baik itu karbohidrat ataupun gula, biasanya di dalam lambung itu dicerna ya oleh enzim yang ada di lambung jadi glukosa yang kemudian akan diabsorpsi di dalam darah. Nah, dengan adanya glukosa di dalam darah, biasanya itu tubuh atau pankreas itu mengeluarkan insulin. Insulin ini biasanya akan membantu atau memfasilitasi gula ini masuk ke dalam sel untuk sebagai energi. Jadi kita beraktivitas butuh energi. Nah, energi yang di dalam sel-sel inilah yang kemudian kita gunakan. Apa yang terjadi kalau kita menderita diabetes gitu ya? Tapi secara umum ya diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2. Meskipun ada orang lain juga diabetes misalnya saat hamil, yang muncul di saat hamil, dan kita membaca ya, kita bicara yang besar aja dulu ya. Yang 90% itu tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang organ pankreasnya yang menghasilkan insulin, itu hormon insulin ya, itu tidak keluar. Jadi karena ada kerusakan di sel pankreas, sel betanya ya, sehingga tidak ada ini glukosa yang masuk ke dalam sel, sehingga pasien umumnya adalah diberi injeksi insulin. Sedangkan untuk tipe 2 itu masalahnya adalah karena gaya hidup dan juga ada keturunan ya, sehingga ini gaya hidup makan banyak sehingga kegemukan juga ya, misalnya dari bayi sudah anaknya gemuk banget gitu ya, kalau bisa tidaklah dijaga gitu ya. Jangan peduli dengan pujian orang karena anaknya gemuk, ibunya sukses gitu, jangan ya. Jadi itu tidak betul. Jadi yang sedang-sedang sajalah gitu ya, bayi, anak gitu ya. Jadi itu, atau orang dewasa juga kegemukan gitu ya, itu juga keturunan juga ya. Jadi itu kemudian karbohidrat dan glukosanya banyak ya, gulanya, sehingga tubuh itu sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin. Jadi tidak tahu insulinnya ini sudah karena resisten ya, tubuh ini sudah tidak menganggap lagi insulin, sehingga glukosa itu tidak bisa masuk juga, atau yang masuk cuma sedikit gitu, jadi kekurangan. Jadi meskipun ada insulin, tetap aja sel itu kekurangan glukosa sebagai energi. Baik itu karena produksinya juga ya di dalam sini sudah agak berubah di dalam pankreas. Baik, kita lanjut. Bentar. Aku dilihatnya. Ini adalah Ini adalah hasil gula darah
ya, indikator bahwa kalau penderita insulin, penderita diabetes itu ini kemarin katanya sudah ada tes gula darah ya, harusnya mestinya, tapi kita ulang lagi bahwa di dalam tes darah itu ada namanya HbA1c. Ini sangat bagus karena dia bisa mengetahui bagaimana kita itu fluktuatif tidak gula darahnya selama 2-3 bulan. Jadi tidak hanya menentukan kadar gula di saat ditentukan itu saja, tetapi dia nge-track kadar gula darah kita itu selama 2-3 bulan. Jadi kalau kita kadar gulanya nggak bagus ya, kontrolnya itu akan kelihatan di nilai HbA1c. Kalau kita normal itu biasanya di bawah 5,7, di bawah 6 gitu ya. Tapi kalau prediabetes itu di atas normal ya, nilainya sekitar 57 sampai ini. Terus kemudian kalau di atas lagi atau sampai di atas 7 itu sudah sangat warning gitu ya, itu biasanya sudah didiagnosa diabetes, meskipun dalam diagnosa biasanya juga ada glukose toleran tes ya yang dilakukan oleh dokter gitu ya. Jadi ini adalah indikator untuk menentukan bahwa pasien kita normal, prediabetes atau diabetes. Terus kemudian biasanya untuk pasien ataupun siapapun itu ya, kadar gula darah itu biasanya kita punya target lah. Untuk fasting kadar gula darah, kalau jadi puasa minimal 8 jam, kita tentukan kadar gulanya itu kita targetnya berapa gitu ya, 100 gitu ya. Terus kemudian untuk HbA1c di bawah dari 7 atau 6,4 gitu ya. Itu suatu target. Tapi kalau target tidak tercapai, ini yang bermasalah seperti saya bilang tadi. Ini yang abu-abu, ini adalah fluktuasi dari gula darah yang dari HbA1c ya, ini sangat fluktuatif. Ini yang abu-abu ini yang normal. Sedangkan yang merah ini adalah yang diabetes. Nah, ini karena dia sangat tinggi di dalam darah, apa yang terjadi? Nah, ini di dalam darah tadi sudah dijelaskan ya sama Mbak Eni, kalau kadar gula di dalam darah tinggi tidak ada bisa dipindah ke mana? Ke sel, yang terjadi adalah menjadi keras pembuluh darah, tetapi dampaknya pembuluh darah itu rapuh, sehingga banyak sekali pembuluh darah yang di perifer yang sangat kecil-kecil, itu pembuluh darahnya kecil-kecil ya, yang mensuplai makanan untuk di kaki, di otak, di otot jantung ya. Jantung itu di luarnya itu ada pembuluh darah kecil-kecil. Nah, itu juga butuh suplai untuk dia berdetak gitu ya, berdenyut. Jadi kalau pembuluh darah yang kecil-kecil atau di perifer ini rusak atau itu jadi darahnya keluar gitu ya. Jadi umum bahwa orang diabetes itu kakinya adalah biru-biru. Memang ada pembuluh darah yang luka gitu ya. Jadi ada darahnya yang keluar gitu ya. Pendarahan gitu ya. Selain pendarahan, di situ karena tidak ada suplai makanan, jadi banyak sel yang mati. Tadi seperti dibilang sama Mbak Eni, lukanya itu biasanya gangren ya bentuknya, karena banyak sel mati dan bernanah. Nah, itu yang menjadi masalah untuk pasien diabetes. Jadi ini adalah dampak ya yang bisa terjadi pada pasien diabetes karena tidak bisa mengontrol kadar gulanya di sekitar normal. Jadi pembuluh darah yang kecil-kecil yang di organ-organ tubuh, baik ginjal ya, baik mata, baik kaki, dimanapun berada ya, itu akan menjadi masalah, komplikasi ya. Terus kemudian kenapa sih, apa ya tanda-tandanya kalau kita diabetes, ya itu tadi lelah, lapar, karena memang sel nggak ada glukosa. Glukosa itu tadi adalah energi, jadi kalau nggak ada energi ya kita ngantuk, tapi lapar terus gitu. Padahal gula ada, tapi karena tidak bisa masuk ke dalam sel, jadi tidak memenuhi ini. Tapi selama ini kok masih bisa hidup pasien, biasanya mereka menggunakan tenaga alternatif, lemak gitu ya. Jadi dipakai. Makanya pasien diabetes lama-lama juga akan menjadi kurus gitu ya. Jadi sering buang air kecil, haus, ya karena gula kalau terlalu banyak pasti pengen dikeluarkan juga dari ginjal. Tapi karena dia gulanya kadarnya tinggi, jadi mereka itu menarik air.
menarik air. Terus kemudian dikeluarkan gitu ya. Tapi kalau tetap tinggi kadar gulanya, itu keluarnya juga bersama gula. Makanya disebut ini ya, gula manis gitu ya, penyakit kencing manis gitu. Haus karena memang sel-sel kita itu tadi diambil airnya, jadi kita haus gitu ya. Nah, kalau kebas kaki sama aja karena sarafnya tidak dapat suplai. Jadi kaki jadi saraf-sarafnya tidak merasakan apapun yang kita sebut kebas gitu ya. Baik. Bisa disembuhkankah? Belum bisa sampai saat ini meskipun sudah ada yang namanya ini ya, apa itu sel ditempelkan itu juga masih belum bisa. Yang ada adalah memperbaiki. Itu pun kalau mampu. Nah, ini kesulitan dari penderita tipe diabetes 2 itu sulit untuk mengontrol ya atau mengontrol kadar gula darahnya. Kenapa? Karena memang susah ya. Orang diabetes biasanya memang orang yang hobi makan, meskipun faktor terbesar adalah keturunan ya. Jadi hobi makan, nah ini susah. Padahal perasaan sudah makan banyak, tapi lapar terus gitu. Tadi ya karena selnya nggak ada glukosa, jadi nggak ada tenaga, lapar gitu. Padahal gula sudah masuk semua, tapi tidak masuk ke dalam sel. Jadi di dalam pengobatan diabetes yang penting ini untuk yang pre-diabetes, jadi yang masih kadar gulanya agak lebih tinggi dari normal, itu masih bisa diatasi dengan mengatur ini makanannya, kemudian olahraga, terus kemudian juga workload-nya ya di kantor kalau sering stres, soalnya stres itu juga butuh energi gitu ya, sakit juga. Nah, kalau bisa berat badan juga dikurangin, terus kemudian juga yang dilarang alkohol ini juga gampang banget ya jadi dirubah menjadi gula ya, jadi ini sumber energi kelihatannya kenyang padahal juga enggak gitu ya. Ini kalau bisa dihindari ya. Tuh, terus biasanya kalau pre-diabetes tetapi punya keturunan dia diabetes misalnya orang tuanya, saudaranya gitu ya, biasanya dokter langsung memberi obat. Untuk pengobatan diabetes umumnya yang pertama adalah memberikan oral dulu 1 tablet. Nah, sembari harusnya dengan mengontrol semua tadi itu makanan ya, aktivitas kegiatan sehari-hari, workload-nya bagaimana gitu ya. Sehingga pasien itu ini tantangan sebetulnya untuk pasien sehingga pasien itu bisa mengontrol bagaimana kadar darahnya itu di normal, di range normal dengan minum obat kalau ada yang sudah minum obat ya dan aktivitas yang lain gitu. Jadi itu harus dilakukan. Kalau tidak bisa, nah itu biasanya juga dokter akan memberikan tablet lagi yang lain gitu, kombinasi gitu ya. Oleh karena itu saya sarankan untuk penderita diabetes untuk memilih dokter atau tenaga kesehatan yang baik. Maksud saya yang baik ini yang komunikatif ya. Yang ngetop banyak pasiennya tetapi tidak komunikatif mendingan jangan dipilih karena diabetes ini butuh sekali komunikasi ya untuk mencari keseimbangan dari setiap pasien itu individual gitu ya, keseimbangan sehingga bisa mengontrol gula darahnya. Ini tidak mudah. Ini adalah dan kebanyakan penderita diabetes tipe 2 itu kesulitan dalam hal ini dan lebih banyak yang ignorant gitu ya, cuek gitu ya. Tapi kalau sudah dikombinasi masih tetap tidak bisa, segera minta pindah ke injeksi. Ya, sebelum nanti organ-organ yang lain kena. Nah, kalau kena malah lebih susah lagi masuk keluar rumah sakit gitu ya. Jadi minta aja injeksi, jangan terlalu takut dengan injeksi ya, karena wadahnya juga sudah seperti ballpoint gitu ya, jarumnya juga tidak lebar, bisa dipakai di mana saja. Ada aturannya. Untuk menyesuaikan dosisnya itu juga perlu komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Bagaimana kalau obat alternatif, obat tradisional herbal, silahkan, tetapi tetap kadar gulanya terkontrol. Ini harus diinformasikan juga ya ke dokter atau tenaga kesehatannya lain kalau menggunakan herbal. Oke, saya tidak akan menjelaskan ini panjang lebar ya tentang
obat-obat gula darah ya, macam-macam kerjanya, ada yang di hati, menurunkan produksi gula, di lambung, itu absorpsi gula atau ini dikurangin ya, pankreas untuk meningkatkan insulin gitu ya, produksinya, terus kemudian untuk di jaringan baik otot atau adipos ya, di lemak ya, pemakaian glukosa di perifer itu ditingkatkan. Jadi ini untuk memperbaiki kadar gula dalam darah ya. Jadi intinya adalah ini tantangan sebetulnya ya, karena mengatur bagaimana diri sendiri ini mengatur antara makanan, obat, terus kemudian kegiatan sehari-harinya, misalnya saya olahraga ya, workload. Nah, jangan lupa orang stres itu juga bisa aja gitu. Jadi itu perlu dipertimbangkan dengan baik. Jadi setiap orang punya style masing-masing. Jadi menurut saya gaya hidup sehat itu bukan barang yang bisa dibeli, tetapi bisa dilakukan secara rutin. Untuk perawatan, sebetulnya perawatan diabetes ini tidak bisa terlepas dari kadar gula dalam darah. Yang paling banyak adalah luka yang di kaki ya, karena kaki itu menopang beban tubuh gitu ya. Jadi menopang beban, jadi dia sering luka. Oleh karena itu, upayakan kadar gula darah itu normal. Kalau tidak normal susah juga. Meskipun yang dilakukan meskipun luka di kaki ya, itu harus dibersihkan, kalau bisa dengan air hangat ya, dibersihkan itu nanahnya, karena nanah itu akan menghambat obat masuk ya. Kalau sudah bersih kemudian dioleskan salep yang diberikan dokter biasanya karena antibiotik ya. Karena memang sudah selnya banyak yang mati, gulanya, darahnya ada gulanya gitu ya. Jadi gula itu tempat bakteri juga makanannya. Jadi susah memang. Jadi gula darahnya harus dibuat normal, baru kemudian itu menjadi komprehensif gitu ya, penyembuhan luka di kaki ya. Bisa kalau sudah diobati kemudian pakai sepatu yang jangan keras, yang empuk ya, yang bantalan kakinya itu empuk gitu ya. Hati-hati kalau motong kuku juga. Itu sih intinya merawat luka ya. Kalau tidak bisa merawat sendiri ya untuk membersihkan nanahnya, sekarang banyak sekali itu klinik-klinik untuk perawatan luka diabetes. Itu sih Mbak Eni mungkin sekalian ini mungkin saya tunjukkan ya untuk injeksi ya. Ini bentuknya cantik ya, sudah bentuk pen gitu ya. Lihatin ini injeksinya, jarumnya juga tidak banyak ya, yang disuntik di sekitar pusar gitu ya, yang banyak dagingnya. Jadi sebetulnya tidak perlu takut. Itu sih Mbak Eni. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Ibu Lulu. Ini singkat, padat, dan jelas presentasinya. Saya suka nih kalau untuk jadi dosen pas sekali Bu Lulu. Mahasiswanya akan gampang gitu menangkap ya, karena udah dengan bahasa awam dan tidak lagi bahasa medis itu kan susah ya Bu biasanya ya. Iya memang. Ya ini yang tadi tuh udah bahasanya enak banget, dan semoga teman-teman Asa Kebaikan yang hadir di sini juga cukup tahu gitu apa sih sebenarnya diabetes mellitus gitu. Kalau di BPJS bilangnya tuh catastrophic disease ya, mother of disease katanya ya Bu ya, karena dari situ dia bisa melebar kemana-mana gitu. Yang dulu ginjalnya nggak kenapa-kenapa, nggak kena stroke, tapi begitu diabetes nggak terkontrol jadi ke sana. Soalnya memang susah Mbak, diabetes tipe 2 ini adalah memang kita harus mengontrol nafsu ya. Betul-betul kita harus mengontrol makan, kegiatan kita, sampai workload aja diatur gitu. Kan bosen juga ya ngelihat makanan enak-enak di luar gitu. Tapi emang itu tantangannya ya, jadi penderita diabetes. Mohon maaf, saya enggak. Bagaimana? Betul. Boleh tanya enggak? Ibu nanti boleh nggak nanti di session nanti pertanyaannya nanti kita akan itu dulu sudah. ya. Saya khawatir OTW. Oh iya. Maaf ini dengan Ibu siapa? Bu Tanti, saya temannya Mbak Lu. Oh oke, boleh silakan Ibu, silakan kalau mau tanya sekarang, takutnya nanti OTW di jalan ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya nggak pakai video ya, nggak pede. Mbak Lulu bisa nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kalau saya lihat di sekitar kita yang pasien atau penderita diabetes mellitus itu baik saudara, teman atau apa, itu kayaknya tidak ada yang sembuh ya. Memang diabetes itu kan tidak bisa disembuhkan ya, sama dengan hipertensi lah, sama tidak bisa disembuhkan juga. Yang bisa itu dikontrol Bu Tatang. Jadi kalau kita mengontrolnya bagus, itu tadi perbaikan. Jadi kalau sembuh sih masih belum bisa ya. Belum ada yang pakai bisa. obat, pakai insulin diinjeksi atau apa ya. Teman kita kemarin malah bahkan lebih parah, amputasi, lukanya juga nggak kerasa dan sebagainya. Itu sebenarnya gimana ya? Yang harus dilakukan itu walaupun nggak sembuh tetapi bisa stabil gitu, apa hanya karena asupan makanan atau mungkin stresor dari luar atau bagaimana, itu yang paling ideal, yang paling bagus, yang paling optimal, yang maksimal. Sedih saya mendengar teman kita terutama kemarin yang DRS Pramono itu, ya jujur saya tuh sampai sekarang tuh masih mikir gitu. Ya. Iya. Terima Begini Mbak kasih. Tatang, sebetulnya itu memang teman kita itu sulit ya untuk mengontrol gula darahnya. Nah, itu adalah menurut saya keterlambatan dalam merubah ini. Harusnya dia, kalau menurut saya ya, dia sudah kesulitan mengontrol. Dan dia juga makannya, kalau saya lihat juga dia suka makan ya. Terus kontrol gulanya susah. Harusnya dia pakai insulin sih, injeksi ya. Itu yang banyak terlambat dilakukan oleh pasien. Nah, Ya, menurut kapan saya, tepat? Untuk iya. insulin kapan? Gimana? Untuk pemakaian insulin itu kapan tepatnya? Kalau ini dirasa juga teman kita itu terlambat. Pemakaian insulin itu seharusnya ya sudah dilakukan saat sudah obatnya itu double, tapi tetap kadar gula darahnya fluktuasi. Dia tidak bisa mengontrol dan tetap tinggi. Itu harusnya sudah alternatif insulin. Harus minta ke dokter. Kalau dokter nggak memberi ya pindahlah yang lain gitu. Karena itu juga BPJS juga ada kok insulin, gratis juga kok. Gitu sih. Tapi kemarin teman kita Mbak Titin juga untuk memakai injeksi itu, injeksi insulin itu juga persiapan mentalnya itu bisa setahun. Iya, itu memang pola pikiran ya. Sebetulnya kan sudah saya bilang tadi, jarumnya itu pendek sebetulnya. Jadi itu cuman kita itu menganggap kalau injeksi itu sudah penyakit, kalau kita diinjeksi itu sudah penyakit berat gitu loh. Sebetulnya kan kalau kita ya itu kalau memang kita kesulitan mengontrol ya. Tergantung sosialisasinya. Iya, betul. Dan Indonesia Ya, masih belum terbiasa menggunakan injeksi insulin, itu aja sih. Ya. Ngomong-ngomong, Mbak Lulu kan tidak DM, jadi tidak ngalami. jadi gimana itu timnya? Soalnya kalau yang ngalami itu akan beda gitu loh. Saya nggak ngalamin, tapi mertua saya mengalami, teman-teman saya juga ngalami. Jadi ya saya memperhatikan lah di rumah sakit banyak sekali juga orang yang diabetes yang kesulitan untuk mengontrol atau mengetahui dirinya itu di mana sih gitu loh. Kalau pengalaman Bu Tatang, mohon maaf, ini daftar pertanyaan yang saya terima udah banyak banget. Mungkin untuk sementara waktu boleh kita cut ya Bu, nanti kita bikin kali sendiri ya Bu ya. Terima kasih banget atas pertanyaannya. Ini pasti seru dan mungkin dulu teman kuliah tampaknya ya Bu. Saya pengalaman kemarin baru terjadi. Iya Bu, sami-sami. Mohon maaf. Nggak apa-apa Bu. Ya nuhun. Balik lagi ke Bu Lulu, ini rupanya diabetes itu daftar pertanyaan di saya banyak banget. Jadi waktu kita sebar form itu kan kita sembari minta untuk para peserta mengisi pertanyaan apa yang hendak ditanyakan. Itu banyak banget. Jadi maaf saya terpaksa cut untuk yang live-nya. Mungkin pertanyaan akan dijawab via ini aja. Jadi saya bacakan pertanyaannya, Ibu Lulu akan menjawab. Bagi yang mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab hari ini karena butuh referensi tambahan, akan kita susulkan kemudian. Kita chat WA masing-masing atau ke email masing-masing untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Adi, tidak disebutkan lokasinya. Ditanyakan di sini apakah
tidak terkontrolnya gula darah itu ada beragam faktor penyebabnya apa saja kira-kira Bu Lulu? Silakan. Banyak. Memang diabetes ini adalah penyakit keturunan ya. Sebagian besar keturunan gitu. Memang kalau sudah punya keturunan itu memang harusnya sudah sadar lah gitu. Kita harus menjaga diri gitu ya. Tapi kalau sudah kena jangan down dulu gitu loh. Ya memang itu tadi saya bilang tantangan ya, tantangan untuk memahami aktivitas kita itu seberapa sibuk gitu. Ya. Terus kemudian makanan kita tuh kayak apa sih gitu. Intinya kan karena ini karbohidrat ya. Karbohidrat, gula gitu ya. Jadi ini harus dikontrol karena memang tubuh kita butuh glukosa, tetapi kalau kita kebanyakan itu insulin itu nanti banyak juga keluar gitu dari pankreas. Nah, dari pankreas ini kemudian itu tadi yang sudah saya jelaskan jadi faktornya sebetulnya ya karbohidrat gitu. Bagaimana kita mengelola asupan kegiatan sehari-hari yang butuh energi tadi ya, termasuk workload, stres atau tidak itu dikontrol gitu. Jadi itu sih faktornya. Tapi yang utama adalah memang keturunan Mbak Eni. Jadi kita harus ya ini memang apa ya, anggap aja cobaan. Jawaban Ibu Lulu sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Hasel Aditya yang menanyakan apakah diabetes mellitus adalah penyakit keturunan. Iya, ternyata ada genetik juga untuk diabetes. Betul. Dan apakah keturunan selanjutnya bisa terhindar dari diabetes? Bisa kayaknya ya Bu ya kalau kita kelola ya. Bisa. Kalau memang ada keturunan, yaitu makannya dijaga, aktivitasnya dijaga juga gitu, gerak gitu. Itu sih Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Kuntari Purwaningsih di Purworejo, Jawa Tengah, jauh. Apakah ada batasan usia untuk menentukan kadar gula darah? Misalnya usia 40 tahun, kadar gula darahnya tuh harus berapa yang kisaran normal, 30 tahun harus berapa di kisaran normal. Tadi untuk gula darah mungkin bisa disebutkan Bu, kalau udah masuk ke kategori diabetes itu di kisaran berapa? Ya kalau kita pakai HbA1c ya, itu adalah sekitar 7 itu sudah diabetes ya. HbA1c itu karena dia melihat bagaimana kadar gula kita di darah selama 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi itu paling bagus sih. Jadi kalau tadi pertanyaannya kan apa Mbak Eni? Maafkan. Tadi pada usia tertentu misalnya 40 tahun. Nggak ada. Jadi itu berarti sama ya Bu ya? Sama, iya, tidak seperti hipertensi ya. Kalau hipertensi memang usia-usia itu ada batasnya tekanan darah gitu. Tapi kalau ini gula sama aja sih. Oke. Jadi intinya untuk harus rajin cek kadar gula darah. Tadi kan ada yang puasa dan sewaktu ya kalau misalnya berisiko diabetes ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Inung, Menara 62. Hai Mbak Inung, Assalamualaikum. Ini pertanyaannya untuk Ibu Lulu. Selama pandemi kan orang disarankan untuk banyak makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana penderita diabetes mengatur asupan makanan supaya daya tahan tubuhnya tetap baik dan kadar gulanya tetap aja terkontrol? Gimana Bu? Kalau saran saya ya, ini aja makanannya yang karbohidrat dikurangin, terutama makan malam ya. Jadi karbohidrat dikurangin ya, kalau biasanya makan segitu kurangin separuh lagi gitu ya. Diganti apa? Diganti protein, diganti sayur, diganti lemak, nggak apa-apa. Karena memang tubuh kita biasanya tidak menggunakan gula lagi untuk sebagai energi ya, yang masih ada itu biasanya kita menggunakan lemak untuk energi kita gitu. Jadi lebih baik ya itu jangan karbohidrat dikurangin deh, nggak usah makan kentangnya dikurangin apa digoreng ya, terus kemudian nasinya dikurangin banget gitu ya, itu sih Bu, pokoknya karbohidratnya dikurangin. Oke, Mbak Inung, untuk yang pengaturan pola makan, kebetulan kita kan nanti minggu depan tuh polanya khusus membahas soal pola makan pada penyandang diabetes. Jadi ikutin lagi untuk talk show ini, mungkin itu lebih banyak akan membahas pola makan apa yang 3 jenis sama berikut mungkin pengolahannya, jenis, jumlah, jadwal yang itu. Oke, makasih. Sama Mbak Inung. Berikutnya dari Ibu Anisah Salmah di Jepara. Aduh, Jepara ini saya pengen ke sana, belum ke sana. Semoga tidak COVID-nya tidak ganas kayak di Kudus ya Mbak Anisah ya.
Pertanyaannya adalah, mana yang lebih berbahaya, diabetes tipe 1 atau tipe 2? Perbedaan fisiknya ada nggak, Bu, di antara diabetes tipe 1 dan tipe 2? Terus pertanyaan berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan diabetes basah dan diabetes kering? Kok saya baru dengar ya ini? Silakan Ibu. Iya, saya baru dengar juga. Ada basah dan kering. Oke. Beratan mana, diabetes 1 apa 2? Sebetulnya ya, kalau dibilang berat, saya lihat pasiennya gitu. Jadi yang berat adalah diabetes 2. Karena 2 itu sudah terbiasa hidup nyaman, kemudian tiba-tiba harus ngerem gitu ya. Kalau yang 1 itu memang sejak kecil sudah biasa di diet gitu. Jadi dia lebih mengontrol. Jadi lebih bisa mengontrol kadar gulanya dibanding yang 2. Jadi yang 2 ini biasanya sering komplikasinya jauh lebih muncul banyak gitu. Yang ke rumah sakit banyak itu ya tipe 2 gitu. Kalau tipe 1 ini jumlahnya juga nggak banyak ya penderitanya. Kedua, dia sudah terbiasa mengontrol, memang sudah terbiasa hidup dengan ketat gitu ya. Tapi kalau yang 2 ini yang susah gitu. Mbak Ada Eni. perbedaan ciri-ciri nggak, Bu, kalau yang di diabetes Kalau tipe ciri-ciri 1, yang 1 itu biasanya orangnya kurus ya. Mm-mm. Anaknya kurus gitu ya. Ya memang dia energinya tergantung sama suplai insulin dari luar ya. Insulinnya, Sudah terbiasa iya. Berarti udah diinjeksi. wajib suntik insulin ya dia dari kecil Iya, memang dari ya, sejak Bu? kecil Insulin kalau dependen ya. ini dia harus suntik insulin. Kalau yang kedua kan masih belum gitu. Nah, itu aja sih bedanya, Mbak. Oke. Jadi mungkin ini untuk Mbak Anissa, kalau misalnya perlu dirasa untuk itu cek ke dokter aja gimana untuk terapi yang pas ya. Itu saran Iya, dari untuk menyesuaikan apakah ini kan perlu cari untuk stabilnya ya antara kegiatan dia dengan obatan gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Winarno Purworejo, kayaknya saya kenal ini. Ciri-ciri umum apa saja yang kelihatan jelas gitu, jadi tanpa perlu diagnosis Bu Lulu tahu bahwa itu kayaknya diabetes deh. Bisa nggak ada ciri-ciri yang kentara gitu, jadi orang biar langsung aware kayaknya ini diabetes gitu. Biasanya ya tadi sudah saya sebutkan ya, haus, terus sering pipis di malam hari itu ya. Iya, jadi haus, terus sering ke belakang kalau malam juga gitu ya, sering banget. Terus kemudian ya itu lapar terus, meskipun sudah makan rasanya lapar aja gitu ya. Itu, tapi untuk memastikan bahwa dia diabetes memang harus ke dokter ya. Gitu sih Mbak. Kalau cek sendiri gula darah juga boleh gitu ya. Sekarang di mana-mana kan gampang, biar di rumah juga bisa, di apotek juga murah banget gitu ya. Cek gula darah. Tapi saya pikir untuk mencari kesetimbangan itu memang harus ada peran tenaga kesehatan, dokter lah yang menentukan ya bahwa ini memang sudah harus terapinya bagaimana gitu. Apakah perlu sudah kombinasi atau satu gitu ya. Atau sudah perlu injeksi gitu. Itu sih Mbak Eni. Iya, dokter yang saya kerap wawancara untuk dengan endokrinolog itu mengatakan bahwa memang sifatnya custom gitu ya. Jadi kayak penjahit aja sebenarnya, nggak bisa betul. satu obat cocok untuk satu orang dengan orang lain. Betul. Jadi harus dicek benar ya Ibu ya. Iya, soalnya kan tiap obat juga punya efek-efek samping juga gitu ya. Efek samping itu juga kan tidak semua orang bisa kena gitu loh. Yang satu misalnya efeknya di lambung gitu ya, banyak obat diabetes itu efeknya di lambung. Tetapi yang satu lagi tidak gitu. Jadi ini mencocokkan gitu. Jadi mencari suatu keseimbangan dan kecocokan obat yang mana itu memang perlu tenaga kesehatan, dokter itu yang perlu sekali ya. Itu Mbak Eni. Oke, pertanyaan berikutnya nih kayaknya dari Mbak Anissa nih, pertanyaannya menarik. Saya sudah minum obat lebih dari 5 tahun, jadi rupanya beliau mengidap diabetes. Saat periksa kontrol, saya ditawari untuk suntik insulin oleh dokter. Tapi masih merasa takut nih beliaunya, karena apakah selamanya harus disuntik insulin gitu. Jadi ketakutannya mungkin karena suntik insulin itu apakah harus selamanya. Terus minta saran ke Bu Lulu bagaimana sebaiknya. Berarti kan Mbak siapa tadi namanya Mbak Eni? Mbak Anissa. Mbak Anissa, berarti memang kadar gulanya sudah sulit terkontrol ya. Sebetulnya bagus juga sih Mbak untuk dipakai insulin. Tadi sudah saya bilang karena stigma ya di kita bahwa kalau injeksi itu sudah berat gitu loh. Padahal tidak gitu. Untuk penyakit diabetes itu penelitian ya sudah banyak banget. Itu
kalau dipakai injeksi itu apa untuk terjadi apa tadi itu faktor ini organ-organnya menjadi rusak itu menjadi jarang. Komplikasi Jadi mungkin ya Bu ya. Iya, diperlambat lah. Komplikasinya diperlambat gitu Mbak. Jadi apa ya? Karena kadar gula darahnya menjadi relatif stabil dengan adanya insulin. Itu pun jangan dengan ini ya, karena insulin itu bentuknya macam-macam ya. Insulin itu macam-macam. Ada yang dipakai saat misalnya mau makan atau cuma sekali suntik atau 2 kali suntik. Jadi itu dicari juga kecocokannya. Makanya juga harus ke dokter juga untuk mencari cocoknya di mana. Jangan berpikir yang deh. Apa misalnya takut banget gitu. Tadi sudah saya tunjukkan juga jarumnya itu kecil. Jadi di sekitar perut nanti kalau sudah biasa itu biasa banget gitu. Jadi tidak masalah gitu. Jadi jangan terlalu takut dulu lah. Iya. Ya, makasih Bu. Ya, Bu Anissa, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Teti di Depok. Jika ada anggota keluarga yang punya diabetes, seberapa besar peluang anggota keluarga yang lain untuk tidak terkena diabetes? Mungkin tadi sempat disinggung sama Bu Lulu juga ya, tergantung dari gaya hidupnya juga ya Bu. Boleh diulang sedikit Bu? Kalau misalnya di keluarga itu ada yang diabetes, berarti kan memang kemungkinan ada keturunan diabetes memang ya. Oleh karena itu cara hidupnya itu ya itu tadi menjaga kalau bisa memang kalau sudah ada histori keluarga yang diabetes ya karbohidrat dikurangin lah gitu ya, diganti dengan itu tadi protein. Kita itu orang Indonesia nggak biasa sih makan protein banyak gitu. Yang banyak adalah nasinya gitu. Iya. Ya nggak apa-apa tempe nasinya banyak, tapi yang lauknya dikit gitu ya, karena keluarganya besar Bu. Nggak usah makan nasi, makan tempe kan nggak masalah juga. Iya, proteinnya mengenyangkan juga sebenarnya protein. Iya betul gitu. Jadi diganti aja gitu. Pola pikir ya itu sih. Mungkin ini ya, kalau Kemenkes pakai yang isi piringku itu ya Bu ya, yang udah di bagian-bagian gizi seimbang. Sebetulnya sudah banyak ya edukasi untuk diabetes nih Mbak Eni. Mau pakai diet apapun gitu sudah ada gitu di internet gitu. Dicari aja mana yang cocok. Itu tadi makanya ini tantangan gitu, mana yang cocok sih buat kita gitu. Karena kita dengan saudara kita yang lain aja beda. Gitu. Iya, betul sekali. Pertanyaan berikutnya ke Mas Karis, tidak tahu ini alamatnya di mana, tapi beliau bertanya menarik sebenarnya. Apakah asupan makanan yang udah minim karbohidrat serta mengontrol kadar gula darah tanpa obat baik oral maupun injeksi insulin? Tergantung keberatannya. Kalau misalnya dia masih dalam posisi pre-diabetes ya, insya Allah masih bisa. Tapi kalau dia sudah diabetes kayaknya berat ini Mbak Eni. Jadi kalau cuma makanan nggak bisa, harus ada memang bantuan ya, yaitu obat. Kalau sudah parah banget ya memang harus insulin gitu. Memang kemungkinan insulin yang ada di dalam tubuh itu kan tidak dikenali oleh sel tubuh yang mengambil ini ya. Jadi kemungkinan memang itunya sudah beda gitu. Jadi memang harus penambahan insulin dari luar gitu. Jadi itu lebih bisa menurunkan kadar gula darah. Ya, jadi artinya kalau yang sudah pernah suntik insulin berarti akan selalu suntik insulin seumur hidup untuk mengelola kadar gula darahnya atau gimana Bu? Bisa, tetapi bisa juga tidak. Kalau dia kemudian dengan bisa mengontrol, terus kemudian pelan-pelan ya, kadar insulinnya juga diturunkan gitu ya, terus kemudian dia dengan makanan dan misalnya ganti obat bisa. Jadi dari injeksi insulin kalau dia sudah mengetahui bahwa kegiatan dia sudah punya kesetimbangan tersendiri, terus kemudian insulinnya bisa di stop juga, ganti oral lagi gitu. Oke, jadi perlu digarisbawahi untuk yang takut suntik insulin sebenarnya itu bukan harga mati mati quote unquote ya yang harus selalu suntik insulin. Betul. Tapi nanti dokter akan memeriksa lagi apakah kondisinya mungkin bisa nih, oh ini udah nggak perlu insulin tapi mungkin cukup. Betul. Aturan obat, dan obatnya mungkin juga tidak perlu banyak yang Bu Lulu. Yang penting kadar gula darahnya tadi target ya, terkontrol. Betul, itu apapun yang kamu lakukan kadar gula stabil, mau alternatif, mau apa gitu. Iya, saya kalau jadi mahasiswa Bu Lulu bisa dapat A ya Bu ya kayak. Iya betul. Ya saya bercanda Bu. Yang berikutnya adalah ini ada dari
Mbak Firdawati, tidak lokasinya tidak disebutkan, tapi menarik pertanyaannya. Dulu saya sudah diet makanan dan minuman manis, tapi pekerjaan membuat saya stres. Apa itu membuat gula darah tinggi ya? Sekarang saya harus menjalani cuci darah. Ikut sedih Mbak Firda. Iya, saya juga ikut sedih nih Mbak Firda. Jadi ini stres apakah bisa membuat kadar gula darah tinggi? Kayak tampaknya iya ya Bu Lulu ya. Tadi kan sudah dibilang bahwa stres itu kan memakan energi banyak ya, energi banyak gitu. Nah itu biasanya juga kalau energi banyak kan pasti terus lapar banget gitu. Padahal energinya kalau orang sudah diabetes itu kan dari lemak tadi ya, dari lemak diambil itu. Jadi dia ya karena kadar gulanya sudah terlalu tinggi harusnya diinjeksi dulu sih, gitu. Kebanyakan memang terlambat injeksi insulin sehingga terus jadi kemana-mana gitu Mbak, ke jantung, ke stroke, kemana-mana. Jadi sebenarnya tuh insulin kan kalau anggapan awam kalau sudah disuntik insulin tuh diabetesnya udah tidak bisa tertolong, itu sebenarnya mitos ya Bu Lulu ya jadinya. Oh iya, enggak bisa orang diabetes itu tadi sudah saya bilang nggak bisa sembuh memang, tapi kan bisa dikontrol. Jadi kalau terkontrol ekspektasi hidupnya juga bisa sampai 80 tahun lebih kok, banyak juga orang diabetes dengan usia segitu. Cuman memang masalahnya kalau diabetes 2 saya sudah bilang tadi Mbak, itu kontrolnya itu yang nggak ngerti, mereka itu masing-masing pasien tidak ngerti kesetimbangan dirinya sendiri itu seberapa gitu. Jadi kurang komunikasi juga dengan dokter, kurang komunikasi dengan tenaga kesehatan. Jadi kadang-kadang sudah capek gitu mereka komunikasi juga, cuek jadinya. Iya. Kayaknya jenuh juga ya, itu penyakit yang harus disandang seumur hidup, harus disiplin juga gitu ya. Tapi harus ada usaha, kan usaha katanya tidak akan mengkhianati hasil atau sebaliknya. Betul itu, saya juga percaya itu sunatullah itu. Ya. Ini ada pertanyaan dari our dear friend, kayaknya Ibu Tanti. Halo Ibu Tanti, kayaknya pengen nanya lagi ke Bu Lulu. Iya. Kapan penderita diabetes bisa mendapat obat double? Terima kasih. Obat double mungkin obat lebih dari satu kali maksudnya. Iya. Obat double tadi sudah saya bilang ya, saya ceritakan bahwa waktu dia begitu didiagnosa diabetes, dia kan mendapatkan satu obat, biasanya kan obatnya metformin. Biasanya kalau sudah tidak bisa mengontrol lagi, biasanya dokter akan menambah, gitu, memberi kombinasi. Nah, gitu biasanya. Ya itulah dengan upaya yang lain ya. Tapi kalau sudah berbagai upaya tetap aja tidak terkontrol, ya harus berpikir alternatif insulin. Yang itu masih belum umum menurut saya ya. Ya kayaknya ini jadi topik yang memang orang tuh masih kenalnya obat-obatan biasa. Karena memang ya takut pasiennya karena injeksi gitu Mbak Eni. Jadi ya memang kita padahal kan jarumnya tidak sepanjang kalau kita donor darah ya Bu ya. Itu kan kalau donor darah. Wah, donor darah itu bukan hanya panjang, gede juga sih. Gede juga. Agak jiper juga bolongnya ya, kan agak besar itu supaya ngambil darah, ngambil darahnya banyak, menjendal ya. Betul, betul. Menjendal itu kayak menggumpal ya Bu. Iya ya, menjendal. saya tahu karena tetanggaan dengan Jogja. Iya, saya orang Jawa. Ini pertanyaan lagi dari Mas Bar Kuncoro. Ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat sih Bu. Kenapa diabetes merupakan komorbid yang harus diwaspadai pada pasien COVID? Nih COVID lagi gila lagi Bu, silakan. Iya Mbak, biasanya penyakit-penyakit kronis ya kayak diabetes itu pasti daya tahan tubuhnya itu nggak bagus, ya kan? Jadi kalau nggak bagus, siapapun itu ya pasti ya itu COVID akan gampang masuk gitu. Jadi baik penderita-penderita penyakit yang lain yang kronis ya, menurut saya ya ini. Cuman memang kalau diabetes ya karena selain kondisinya yang kurang bagus ya banyak ininya yang lain gitu ya, bisa kena ginjal. Nah itu semakin memburuk gitu. Makanya orang yang diabetes dengan COVID biasanya ya berat, perjuangannya jauh lebih berat lah dibanding kalau cuman COVID. Jadi saya harap juga semuanya sudah vaksin ya, paling tidak menolong lah sedikit gitu, insya Allah. Ya. Itu karena ada yang bilang bahwa kadar gula darah tinggi itu juga menurunkan kekebalan tubuh ya Bu ya. Iya kan bukan hanya diabetes sih, penyakit hipertensi apa aja gitu itu kan
memang kekebalan tubuh itu kan untuk memperbaiki sel-sel ya sebetulnya. Jadi dia itu selalu berupaya untuk kekebalan tubuh jadi bekerja keras dengan adanya penyakit yang dia derita gitu. Jadi lemah kondisinya untuk sistem imunnya akan lemah sekali. Jadi ya kalau COVID ya tidak bisa bertahan lah. Oke. Gitu, Mbak Eni. Ini ada pertanyaan lagi tadi ada pertanyaan yang panjang. Ibu Sri Suratmi dari Solo. Beliau ini mungkin agak panjang, saya bacakan aja ya. Saya mau menyimpulkan juga susah, soalnya kayak jadi bercerita ini. Saya punya DM ringan tipe 2 sejak awal Februari 2021. Jadi baru belum lama didiagnosis. Setiap hari sudah minum metformin 500 mg. Setiap minggu dikontrol dengan hasil antara 130-140. Satu hari minum manis 1 gelas dan dia menyebut minuman lain gitu dengan gula-gula yang itu, gula sintetis. Makan nasi merah, sayur, dan buah. Insya Allah cukup, udah senam diabetes juga seminggu 2 kali. Setelah 3 bulan, bolehkah mengurangi dosis obat jadi sekali saja? Tapi dia belum tes HbA1c. Mungkin Ibu perlu jelaskan dulu kali, Ibu. Tes HbA1c itu apa gitu? Silakan Tes Bu Lulu. HI ya, saya sebetulnya 130 ya sudah lumayan ya, bisa diturunkan lagi sih. Cuman itu tadi, kalau mau menurunkan ininya harus juga, saran saya ya, komunikasilah sama dokter gitu ya. Jadi kan itu untuk kesetimbangan baru lagi ya, dia mengurangi itu untuk mencapai kesetimbangan baru lagi. Jadi itu perlu diawasi dengan ketat. Jadi nggak apa-apa, sebetulnya bisa aja misalnya itu obatnya dikurangin 1, kalau misalnya 2 gitu ya, kombinasi atau yang mana yang mau dikurangin gitu. Makanya ini diskusi dengan dokternya itu penting ya menurut saya. Untuk tes HbA1c itu penting ya, beda dengan tes gula darah biasa. Jadi itu mengetahui bagaimana penderita itu bisa mengontrol gula darahnya selama 2-3 bulan sebelumnya. Jadi saat ini diperiksa 2-3 bulan sebelumnya ketahuan bagus atau tidak. Nah, kalau itu bagus, mungkin 3 kali cek ya, sudah berapa bulan, kemudian cek lagi, bagus kontrolnya, boleh ke dokter minta untuk direview gitu mengenai Jadi obatnya. pasien juga boleh usul ya ke Boleh dokternya lah. terkait dengan kondisinya karena Iya. dia yang paling tahu ya. Yang Betul, dia makanya rasakan saya bilang seperti apa. pilih dokter yang enak diajak komunikasi. Ya. Setuju, Bu. Saya juga gitu kalau milih dokter. Iya, jangan yang pilih pasiennya banyak. Kalau pasiennya banyak pasti nggak sempat ngomong deh. Ya, walaupun mungkin ada yang bilang kalau dokter pasiennya banyak, antriannya bererot itu dia bilangnya boleh bilang manjur ya, tapi tangannya dingin menyembuhkan gitu ya. Tapi jatah konsultasinya mungkin jadi 5 menit. Gitu. Ya, dingin, ya memang betul, mungkin memang dokternya pintar, mungkin juga obatnya dibom kalau saya bilang. Oh. Gitu. Jadi penyakitnya segitu gitu ya, terus diberi obatnya berlebihan gitu. Okay. Bisa juga. Ini jadi pengetahuan kita bersama sebenarnya ya, bahwa obat yang banyak itu belum tentu butuhkan sebenarnya ya. Betul. Ya, kalau cukup 3 aja, nggak usah 5 gitu ya, Bu Lulu. Betul. Nah itu yang memang perlu bolehlah second opinion sama misalnya apoteker gitu. Tapi apoteker masih jarang ya dia. Saya malu juga nih Mbak Eni. Sekarang ya, harusnya sudah banyak sih Mbak Eni. Ya, selalu digaungkan IAI kan untuk mengedukasi masyarakat itu Mbak juga. Eni. Iya, mungkin yang Fitresna nanti ada edukasi khusus dari Asa Kebaikan. Saya panggil beliau yang dituakan di kelompok kita. Oke, intermezzonya ini ada lagi. Aduh, saya mohon maaf ini ya banyak sekali pertanyaan. Masih boleh lanjut ya Bu Lulu ya? Nggak apa-apa, insya Allah. Baik, ini dari Bapak Sumardi. Bapak Sumardi. Halo Pak. Bapak tidak menyebutkan lokasi. Mbak Lulu, ini apakah dengan mengatur pola makan dan kesehatan juga minum obat rutin untuk diabetes yang masih ringan? Ini pertambahan usia berpengaruh tidak ke dalam penyakit diabetes? Mungkin terkait dengan keparahan dan potensi komplikasi yang dimaksud ya. Usia berpengaruh nggak sih Bu Lulu? Usia pengaruh lah Mbak. Soalnya organ-organ tubuh kita kan juga menua ya.
menua. Jadi ya kerjanya ginjal juga berkurang gitu ya. Jadi ya memang harus lebih ini lagi sih. Tapi juga kalau diet juga jangan kalau sudah tua ya, orang usia 70 gitu misalnya ya, 70. Itu kalau diet juga jangan terlalu keras juga. Soalnya kalau terlalu keras nanti stroke juga. Soalnya stroke-nya bukan karena darahnya pecah di sini ya, tapi karena sudah diabetes, suplainya sudah kurang, kemudian dietnya keras sekali, malah kemudian menjadi stroke juga karena kurang suplai. Oh, harus dikonsultasikan berarti ya untuk pola Memang makan harus untuk kita orang ini yang harus mencari kesetimbangan ini Mbak. Pokoknya ini tantangan berat ya bagi penderita diabetes, itu memang beratnya di situ. Jadi kalau misalnya tetangga punya diabetes, obatnya 1, 2, 3, kita nggak boleh serta-merta nggak periksa ke dokter tapi niru aja obatnya, itu jelas nggak boleh. Tidak boleh ya. Nggak boleh itu, pantang itu. Biar bukan diabetes pun, obat yang lain pun ya, nanti gantian obat itu tidak boleh. Biasanya kan ada kakak adik nih, udah antibiotiknya setengah resep aja, nanti kalau ada yang itu sakit apalagi setengah resep, resistensi ya Bu. Ya, pikirnya ngirit, efek efisien lah, bukan ngirit efisien. Tapi ternyata kumannya malah bandel jadinya. Itu dia. Ini pertanyaan selanjutnya, Ibu Siti dari Boyolali, ini ada pengaruhnya nggak sih gula darah dengan menjalani ibadah puasa? Mungkin maksudnya penyandang diabetes tapi pengen puasa gitu, Bu. Itu gimana? Bisa nggak sebenarnya? Bisa, tapi ya itu saya bilang berat ya. Untuk penderita diabetes yang puasa harus punya upaya lebih besar gitu. Soalnya apa? Karena saya tadi sudah puasa, kemudian tidak bisa makan kan Mbak? Tapi sel minta gitu. Jadi akan lapar banget gitu. Lebih lapar dibanding yang tidak sakit diabetes lah. Jadi sebenarnya mungkin kalau mau puasa tetap harus konsultasi ke dokter yang merawat dulu ya Bu ya. Iya, tapi ya kalau dia sudah menemukan kesetimbangan sebetulnya enggak apa-apa sih Mbak. Jadi dia sudah punya pola kesetimbangan untuk hidupnya gitu, enggak masalah sih. Oke, jadi kita harus tahu kondisi masing-masing gitu ya. Betul, jadi setiap pasien itu ditantang untuk tahu dirinya sendiri. Gitu. Itu tadi ada pertanyaan, contohnya obat dibom itu maksudnya apa ya Bu Lulu? Ini obat dibom itu misalnya sakitnya itu cuman batuk, flu, pilek gitu ya. Kalaupun infeksi karena flu, ya antibiotiknya itu biasanya kalau butuh antibiotik itu antibiotik yang sederhana gitu. Tapi sama dokternya misalnya nih, ya mohon maaf ya, karena memang infeksi di Indonesia itu sudah sedemikian rupa ya. Jadi terus langsung dikasih obat yang antibiotik yang keras gitu. Menurut saya itu namanya dibom. Jadi generasi terbaru mungkin ya Bu, karena saya lihat antibiotik kan ada generasi 1, 2, 3 gitu ya, atau gimana? Iya, tapi kan antibiotik itu perkembangannya lamban, Mbak. Sekarang rumah sakit itu sudah banyak sekali yang sudah resisten, jadi antibiotiknya itu udah nggak bisa dipakai gitu. Terutama untuk pasien-pasien yang komplikasinya banyak ya, jadi infeksinya terutama di lambung itu butuh antibiotik yang macam-macam gitulah. Itu kalau sudah resisten dari komunitas kemudian masuk rumah sakit sudah resisten, rumah sakitnya yang puyeng itu Mbak milih antibiotik mana yang akan karena dipakai. Tadi perkembangannya lambat, sementara penyakit kuman ini kayak berpacu dengan waktu juga untuk menginfeksi ya Bu. Kuman itu pinter loh Mbak, namanya juga makhluk ya. Dia itu kalau dikasih kelebihan atau kekurang, dia itu tuh merubah dirinya. Gitu. Kayak COVID sekarang yang mutasi ya Bu ya, dia kan jadi dia mutasi, jadi dia menjadi tidak sensitif lagi dengan obat itu, tidak bisa. Gitu. Jadi beberapa rumah sakit sudah resisten untuk beberapa antibiotik gitu. Jadi itu juga masalah buat teman-teman di rumah sakit ya. Jadi kita bijak dalam menggunakan obat, khususnya antibiotik untuk menanggulangi itu. Banyak obat yang tidak perlu antibiotik itu dipakai antibiotik itu Mbak. Namanya itu yang perlu diedukasi, dan dari pasien mungkin juga harus pintar ya untuk menanyakan ini kayaknya. Itu dia Mbak Eni, saya saran nih Mbak Eni bahwa obat yang diberikan ke kita itu harus tanya, ini apa ya, ini apa ya, gitu. Dicek obatnya. Kalau merasa itu nggak perlu, ngapain tanyain kenapa saya dikasih gitu.
Tapi biasanya pasien itu takut gitu tanya, males ya, mungkin bukan dokter atau apoteker lebih jago, lebih tahu gitu ya. Ngapain tanya juga, nanti malah salah gitu. Padahal itu hak kita karena tubuh kita, apa yang masuk itu harus tahu kita. Kita bisa menolak kok. Bisa dikata kepo atau julid. Jadi pasien rewel mungkin dicapnya Bu Lulu. Jadi ada orang yang itu dia, itu gitu orang ya. Indonesia tuh Mbak, yang begitu gampang sekali ngejudge gitu ya. Padahal orang yang begitu tuh sangat pintar dia. Dia nggak mau menyesal di kemudian hari. Jadi dia tanya banyak. Soalnya kalau nggak tanya, menyesal di kemudian. Iya, setuju Bu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Teti. Kayaknya masih penasaran beliau. Kenapa sih diabetes bisa menyerang atau menimbulkan komplikasi ke organ lain gitu? Yang menjadi penyebabnya apa sih Bu? Kan tadi sudah dibilang itu bahwa kalau kadar gula darah di dalam pembuluh darah itu banyak, dia akan membuat pembuluh darah itu keras dan rapuh gitu. Jadi yang pembuluh darah yang kecil-kecil itu yang ada kan jauh dari jantung, biasanya yang di kaki, di jantung pun di jantungnya sendiri itu yang mengelilingi otot jantung itu juga pembuluh darah kecil-kecil, di otak itu juga kecil-kecil gitu ya. Itu yang gampang jadi kena dah gitu Mbak. Oke, jadi intinya adalah keywordnya adalah kontrol kadar gula darah. Betul. Itu jadi keyword kita hari ini. Ibu Lulu masih bisa kan, ini saya pegang ini lagi Bu. Masih ada pertanyaan yang saya bacakan, mohon maaf. Iya, enggak apa-apa Mbak. Semoga jadi Allah, ilmu yang bermanfaat buat kita semua betul ya Bu. Itu. Tadi disebutkan apa yang harus dicek rutin oleh penyandang diabetes selain HbA1c. Mungkin yang perlu ini apa Bu? Ada lagi nggak yang perlu dicek? Adalah Mbak. Ya, organ-organ ya, organ-organ yang menjadi target ya. Misalnya kalau ginjal ya kreatininnya gitu. Bisa cek kok di dalam di itu lab cek gitu. Lab berarti ya Bu ya, berarti ke rumah sakit cek lab ya. Aja. Di klinik juga bisa. Saya mau cek fungsi ginjal saya, hati saya, gitu kan? Bisa minta gitu. Tapi kayaknya di luar skema BPJS ya Bu yang kalau kayak gini ya. Murah kok Mbak. Iya memang di luar skema, tapi murah kok kalau di klinik itu murah untuk darah, misalnya darah organ-organ yang tadi diminta gitu ya, biasanya itu nggak mahal kok. Ya misalnya 3 bulan sekali gitu cek, lumayan. Jadi kita sudah tahu, oh kan biasanya di hasil laboratorium itu kan ada harga normal dan tidak gitu. Kalau tidak itu biasanya sudah dia di highlight, kalau nggak merah atau apa gitu tandanya ada lah. Oke, berarti kita boleh sebenarnya minta usul gitu ya untuk saya dicek ini dong gitu ya. Iya, cuman kalau kita mintanya gratis BPJS kan itu kan uang negara kan juga terbatas ya Mbak En. Jadi mereka itu sudah punya lah yang ini boleh dilakukan, yang ini tidak. Tapi sebetulnya kalau kita ngelihat dampaknya bisa semakin memburuk begitu, lebih baiklah kita mengeluarkan uang yang nggak seberapa tapi kita rutin kontrol gitu. Oke, iya. Karena juga BPJS itu mengcover catastrophic disease sudah ini banget ya, triliunan yang dialokasikan untuk itu. Mbak, kasihan sebetulnya negara kita ini. Cuman ya masyarakatnya ini masih belum aware ya. Promotif preventifnya belum jalan Bu. Gitu. Sebetulnya kan sudah banyak, nggak tahu, tapi yang ditonton bukan itu sih. Di internet kan banyak sekali sebetulnya. Yang ditonton nggak tahu apa ya. Yang ditonton yang joget-joget itu. Pertanyaan berikutnya dari teman saya Mbak Fani. Hai Mbak Fani, ini ada di Depok, bertanya ke Ibu Lulu. Kalau kayu manis atau pare bisa nggak Bu untuk membantu menurunkan gula darah? Sebetulnya beberapa penelitian ya, kalau untuk ya pare lah, kayu manis gitu ya, memang kalau di binatang memang berdampak sih Mbak gitu. Tetapi kan kita bukan masalah ini ya, ini masalah fakta yang ada di diri kita gitu. Jadi enggak masalah Bapak Ibu semua itu mau pakai tanaman obat tradisional gitu ya untuk mengontrol gula darah. Tapi tetap harus dicek apakah itu mampu atau tidak gitu. Jangan sampai kalau sudah sudah bagus gitu ya. Kalau memang bagus nggak apa-apa. Makanya itu carilah kesetimbangan sendiri ya.
Kalau bisa bersama dokter, kesetimbangannya apa sih sehingga kadar gula darahnya terkontrol. Gitu. Oke. Jadi jelas ya Mbak Fani bahwa orang Indonesia itu kan gitu ya Bu, suka pakai obat dari dokter tapi terus nyari-nyari gitu. Obat Nggak apa-apa, saya alternatif setuju apa juga gitu. itu Mbak. Kita itu kan dilimpahi sama Allah itu banyak sekali resource ya. Tanaman obat memang itu berdampak sebetulnya, ada dampaknya. Cuman memang cara kerja obat tradisional dengan obat yang modern itu rada berbeda sedikit lah. Kalau jadi nggak kayak minum cabai yang langsung makan cabai yang langsung ketahuan pedesnya ya, mungkin agak berproses kalau herbal gitu ya. Iya betul, herbal itu tidak seperti langsung kadar gula darah turun gitu, enggak. Oke, tapi bisa membantu, tapi jangan lupakan untuk berkonsultasi ke dokter. Untuk kontrol, pokoknya cek ya. dulu bener enggak ini ya? Gitu, karena ini di manusia ya, beda dengan penelitian. Oke, pertanyaan berikutnya, ini mungkin banyak yang sudah mengalami komplikasi ya Bu, saya jadi agak-agak ngeri juga nih. Komplikasi diabetes Mbak, itu bisa berlangsung berapa lama Bu? Itu kayaknya selamanya bukan Bu ya? Bisa berlangsung dan berapa lama? Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit diabetes, tidak ada. Jadi memang ini adalah tantangan atau saya bilang ujian ya dari Allah selama hidup gitu. Jadi carilah kesetimbangan, tapi nikmati gitu. Jangan sampai mencari kesetimbangan tapi jadi susah gitu ya. Susah itu kan juga stres juga itu. Nah, itu juga berpengaruh juga sih, Mbak. Jadi ya apa ya? Kalau dibilang kalau makan ya secukupnya. Kalau memang bisanya ya itu cari kesetimbangan kalau saya bilang. Oke. Itu Mbak Eni. Ini ada pertanyaan, berapa banyak konsumsi gula karbo agar terhindar dari DM? Mungkin di itu kali ya. Kalau di Kemenkes kan ada 3G gula garam. Iya sih saya bilang ya kalau sudah usia sudah kurangin lah gitu. Biasanya orang Jawa Mbak itu sukanya manis. Oh iya. Kalau minum teh tidak manis banget itu rasanya tidak marem gitu ya. Tidak mantap gitu ya. Nah, itulah dikurangin. Tapi kalau memang dia tidak punya turunan diabetes, sebetulnya bagi mereka beliau-beliau ini nggak masalah gitu. Yang masalah kan yang punya keturunan ini gitu. Jadi lebih harus menjaga. Kalau genetik kan udah tidak bisa dikoreksi, yang bisa kita koreksi adalah gaya hidup kita ya Bu Lulu. Iya betul, meskipun nggak punya keturunan ya kalau bisa ya gitu ya gitu, Neng jangan begitulah gitu loh. Iya. Ini kebanyakan anak-anak, saya agak melenceng dikit jadinya. Anak-anak yang milenial kebanyakan kan setahun terakhir ini mager ya. Couch potato kalau kata orang Jawa itu lebih mager, apa-apa dari jempol gitu ya, kurang aktivitas fisik dan obesitas. Itu mereka kan bisa ya mengarah ke diabetes sebenarnya Bu. Itu enggak usah jauh-jauh Mbak, anak saya aja senengannya di dalam kamar. Ya. Soalnya work from home juga gitu kan, dalam kamar jarang keluar. Jadi tiba-tiba ada kopi datang gitu kan. Tiba-tiba makanan datang, padahal saya masak gitu. Jadi ya itulah saya bilang saya suruh kamu push up, mama push up gitu. Anak sekarang itu Mbak. Aduh, saya penting itu anak-anak sekarang tuh. Itulah. Oke. Tapi itu perlu diwaspadai sebenarnya ya. Jadi tiap ibu perlu mengedukasi keluarganya ya. Betul itu. Betul. Oke. Tadi komplikasi sudah. Ini ada pertanyaan soal bagaimana perawatan neuropati diabetes. Ini tadi sudah sempat disinggung tampaknya ya, Bu. Iya. Ya itu Mbak, neuropati kan mesti sarafnya ya. Yang karena memang kurang supply jadi ya susah Mbak. Sama dengan tadi saya bilang boleh usaha tetapi kontrol gula yang pertama dulu. Ya. Jadi misalnya nih kalau sudah neuropati ya susah juga sih ya, tapi ya yang paling bisa itu ya luka Mbak. Kalau luka tadi itu masih bisa ini ya, tapi tetap aja kayak seperti teman saya tadi juga bilang temennya sampai diamputasi gitu ya. Ya memang kadar gulanya tinggi gitu ya. Mau penyembuhannya juga nggak bisa sembuh-sembuh gitu loh.
Nggak Iya, bisa sembuh kan karena apa ya? Itu tadi karena regenerasi selnya susah juga ya kalau kadar gula betul darahnya tinggi nggak ada ya, Bu ya. supply, ya kan? Nggak bisa memperbaiki diri. Terus gula itu makanan bakteri gitu. Ya itu dia, justru kita ngasih makan kuman yang harusnya kita basmi gitu ya, Bu. Betul gitu, jadi kan susah. Itu sih Mbak. Ini berarti relate dengan pertanyaan berikut. Kalau sudah ada ulkus itu berarti luka ya, borok pada diabetes tuh penanganan yang baik harus seperti apa? Stabilkan gula darah lagi ya, Bu ya? Iya, ya stabilkan. Tetapi kan kalau masih dalam proses penstabilan, misalnya berusaha untuk menurunkan, nggak apa-apa juga. Yang pertama adalah nanahnya itu dibersihkan sampai bersih ya. Paling juga sakit-sakit juga enggak begitu, soalnya sudah saraf-sarafnya juga sudah pada mati Mbak sekitar situ biasanya ya. Jadi dibersihkan saja pakai air hangat, baru kemudian dikasih obat, ditutup yang baik. Itu. Tapi harus sering dibersihkan. Jadi dibuka lagi, dibersihkan lagi. Sementara kita mengontrol gula darah. Gitu. Kalau gula darahnya itu ya tolonglah coba kalau nggak bisa turun-turun ya bilang ke dokternya lah, minta injeksi atau gimana gitu ya. Jadi intinya masih ada upaya selain dari kita konsumsi makanan yang sudah diatur, olahraga, kelola stres itu tetap harus bisa dikontrol dengan obat ya Bu. Untuk intinya bagaimana normal gula darahnya, barulah semuanya bisa diperbaiki gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Ami Hamidah. Bu Lulu, apakah ada seperti jerawat di perut itu tanda gula darah tinggi? Jerawat di perut ya? Bisa nggak, Bu? Berarti di perut di luar ya? Oke. Iya, tampaknya di luar. Tidak sih. Ya. Jadi memang harus dibuktikan dengan adanya kadar gula di dalam darah tinggi. Gitu. Jadi perlu dicek memang. Kalau ada benjolan kecil, itu mungkin apa ya? Orang kalau sudah usia ya, saya tidak tahu Bu Hamidah ya tadi ya. Iya. Usianya berapa gitu ya. Biasanya kalau orang sudah tua itu biasanya muncul juga sih kecil-kecil gitu kayak jerawat gitu sih. Pertanyaan berikut dari Desiana Ratri, ini saya tahu dia di Sidoarjo, Surabaya. Hai Tante, pertanyaannya kalau bisa nggak mengganti nasi dengan umbi-umbian, lalu jenis umbi apa yang sebaiknya disarankan? Ini dia mengalami kenaikan berat badan meskipun belum cek kadar gula darah. Itu gimana Bu Lulu? Menggantikan nasi dengan umbi. Umbi itu pada prinsipnya kan karbohidrat juga ya Mbak? Iya. Sebetulnya bisa digantikan alternatif gitu ya. Tapi juga perlu dilihat juga di dalam list sekarang di internet itu banyak sekali ya. Ini mengandung misalnya beras merah gitu ya, karbohidratnya. Indeks glikemik mungkin ya Bu ya, relate ke sana. Iya betul. Jadi dicek lah gitu. Cuman tetap aja meskipun juga sudah diganti umbi, ya terus jangan makannya banyak gitu. Kontrol porsi intinya. Iya, ya, Bu. masih tetap harus dikontrol juga gitu. Tidak bisa terus langsung wah sudah tak ganti terus enak makannya banyak gitu enggak. Gitu. Oke. Saya jadi ingat itu, apakah kalau misalnya sudah, kemarin ada yang nanya sih, boleh, benar nggak sih kalau saya tuh harus memantang makanan, nggak boleh makan itu karena semakin dipantang kan justru semakin kepengen ya Bu Lulu. Itu gimana tuh untuk memantang makanan? Itulah susahnya diabetes 2 Mbak Eni. Soalnya kan ya itu kita sudah tahu rasanya enak gitu ya, kadang-kadang kangen gitu ya. Pantang atau tidak, yang jelas tadi sudah kuncinya itu membuat kesetimbangan di diri sendiri. Boleh sih sekali-sekali makan itu gitu ya, disuka gitu boleh. Tapi ya itu janganlah banyak. Untuk tombol kangen boleh ya, nanti daripada stres terus malah ditahan terus daripada kemudian ketemu di kondangan terus lupa diri sekali-sekali gitu. Nah itu juga itu bahaya juga. Biar di kondangan gitu ya. Iya tahu dirilah saya ini penderita diabetes gitu ya. Jadi harus tetap istighfar. Jadi sebenarnya kan kalau di kondangan itu boleh ngambil tapi sedikit-sedikit mungkin ya Bu ya? Boleh, atau gimana? Boleh, iya. Ya mendingan kalau di kondangan mendingan ambil lauknya yang protein-protein aja lah Mbak. Oke. Jadi protein tadi itu bisa hewani dan nabati dan fungsinya juga bisa bikin kenyang ya?
Iya. Dan bonusnya bisa langsing ya Bu ya, karena kan bikin kenyang lebih lama, nggak doyan ngemil Bu. Ganti aja, tapi ya itu orang kita itu kalau sudah melihat nasi itu aduh nggak kenyang kalau nggak makan nasi. Padahal makan roti pun sebetulnya nggak kenyang. Setuju. Tapi makan roti 2 tangkup bilangnya belum makan Bu, belum kalau makan, belum masih ketemu lapar, nasi. perut masih minta. Padahal itu ini sih mindset ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Sali Fauzi, mungkin agak melenceng sedikit ya. Bagaimana pengaturan pola makan bagi penderita diabetes dan hepatitis B? Ini ada hubungannya nggak ya Bu ya? Enggak sih Mbak. Kalau hepatitis B itu lebih itu virus ya. Virus. Jadi kalau ini cuman ya itu, kalau diabetes kemudian ada hepatitis B ya saya sarankan ya dikontrol juga gula darahnya. Soalnya nanti hepatitis B-nya juga susah dikontrol juga, semakin naik itu ya. Livernya gitu. Kan itu ke liver ya. Jadi ya itu sih harus lebih lagi, harus lebih berjuang. Dikonsultasikan dengan dokter. Iya, mungkin ya, pastilah sudah pasti. Soalnya hepatitis B juga bukan penyakit sederhana sih. Betul. Ini mungkin saya bacakan pertanyaan terakhir. Iya, Mbak. Juga ya. Udah banyak sekali kita ngobrolnya Bu. Ini kalau jadi buku udah berjilid-jilid sepertinya ya. Enggak. Moga-moga aja manfaat gitu aja Mbak Eni. Ya Allah bermanfaat Ibu. Dari Mbak Fani, obat dari dokter bisa diselingi dengan obat tradisional nggak? Mungkin maksudnya tadi ya Bu ya, seperti kayak misalnya kayu manis. Kalau bisa gimana aturan pakainya? Enggak apa-apa sih, silahkan monggo pakai obat tradisional. Ya, tetap aja capaiannya adalah targetnya adalah gula darah. Kita punya target kan tadi sudah saya bilang. Kita targetnya apa nih? Gitu. Kalau misalnya pakai obat tradisional ternyata targetnya lebih mudah tercapai, kan lebih bagus. Nah kalau sudah terkontrol agak lama dengan ngecek fluktuasi gulanya beberapa bulan yang lalu bagus, bisa lagi datang ke dokter. Dok, kalau obatku ini bagaimana nih? Bisa dikurangin 1 enggak? Gitu misalnya. Jadi tetap patokannya BA1C tadi ya untuk mengecek. Iya betul, pokoknya kadar gula darahnya terkontrol ya betul. Oke. Ini ada Bu Tanti kangen kayaknya sama Bu Lulu ya. Beliau nanya kalau ngemil keripik dan gorengan bagaimana untuk yang DM? Ibu kirim ke saya boleh Bu Tanti? Iya betul itu Mbak Eni tepat. Maaf kita jadi banyakan bercanda soalnya ini diabetes penyakit berat dan kayaknya stres gitu ya kalau kita bahas sembari mukanya ketekuk gitu ya. Kan harus dibawa senang juga tadi ya Bu, biar kortisol nggak naik-naik, nggak stres kita. Iya, ngemil. Sekarang kemilannya tuh kebanyakan kan karbohidrat, Mbak. Iya kan? Apa? Kentang diiris-iris kecil, singkong ditipis-tipis. Apa itu tepung dibikin bentuk kayak steak cheese gitu. Ya, gula semua kan itu isinya, Bu. Ya, betul. Ya mendingan diganti aja buah yang iris-iris gitu. itu bukan karbohidrat, misalnya apel gitu. Terus wortel gitu. Memang kelihatannya aneh sih, saya pernah bawa gitu ke kantor kan, diketawain. Padahal ini enak sekali, saya bilang timun gitu. Mungkin orang juga tidak sadar karbohidrat itu kan bisa juga terdapat pada buah ya. Betul, benar. Kayak itu pisang ya. segala macam Pisang kan itu tinggi juga ya, Bu, ya. kan mengandung karbohidrat tinggi ya. Kalau makannya 1 sisir ya kenyang juga ya Bu ya. Wah ya kenyang sekali, itu bahaya juga itu. Oke, ini waktunya sudah cukup dan pertanyaan nanti ada 4 penanya terbaik yang akan terpilih untuk mendapatkan hadiah dari tim Asah Kebaikan. Ini mau diumumkan sekarang atau nanti saja teman-teman? Kayaknya belum ada di sini. Mungkin nanti saja akan kita umumkan lagi pemenangnya. Akan kita umumkan di IG Asah Kebaikan. Jadi stay tune di sana dan juga ke DM masing-masing peserta. Waktu jualah yang memisahkan kita. Saya senang sekali Bu Lulu obrolan kita hari ini. Saya pikir waktu itu akan canggung dan saya sendiri agak grogi gitu. Waduh, ini jabatannya kepala. Jabatan agak stres. Jabatan di dunia, Mbak. Walaupun sering ketemu juga narasumber, tapi agak grogi gitu. Tapi enggak lah. Alhamdulillah acara ini berjalan lancar, meskipun tadi ada technical issues.
10 menit sebelum acara itu berlangsung. mungkin juga teman-teman saya yang belum sempat saya share ulang gitu mungkin ya Tapi bingung kali. Intinya kita bersyukur hari ini sudah bisa ketemu dan berbagi informasi dengan sahabat Asa Kebaikan. Saya pribadi dan tim mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu Lulu untuk meluangkan waktu dan berbagi ilmu di hari Insya ini. Allah Mbak, matur nuwun dikasih kesempatan juga. Iya Bu, lain kali mungkin kita pakai bahasa Kramo Inggil ya Bu ya untuk diskusi. Saya dapat simpulkan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit yang sejauh ini belum bisa disembuhkan, hanya bisa dikelola agar tidak menimbulkan komplikasi yang menuju kecacatan dan mengancam nyawa. Jadi kuncinya adalah disiplin mengelola kadar gula darah tetap dalam kisaran target. Teman-teman Asa Kebaikan, semoga diskusi hari ini membawa manfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di acara talk show daring berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.